Sustainable Design, Construction, and Safety for Indoor Stadium. Proyek stadion indoor terbesar ini mengedepankan konsep modern dengan mengadopsi prinsip-prinsip ramah lingkungan, serta juga memprioritaskan masalah keselamatan sebagai aspek terpenting dalam proyek sport facility ini. Kami dari PUPR, saya dari Direktorat Prasarana Strategis, itu memang ditugaskan dalam melaksanakan pembangunan indoor multifunction yang tujuan awalnya adalah untuk kejuaraan dunia basket. Ini penugasan, ini berdasarkan arahan Presiden ya di tanggal 18 Februari. Jadi memberikan arahan untuk menyiapkan venue yang diperlukan dalam rangka mendukung persiapan penyelenggaraan Piala Dunia Basket di 2023. Rata-rata pembangunan seperti ini kalau di luar negeri dilakukan 3 tahun. 3 tahun. Jadi kalau kita kerjakan 20 bulan memang orang asing bingung. Karena di luar negeri seperti ini 3 tahun. Tapi terima kasih, ternyata akhirnya kita juga bisa puas, bisa selesai 20 bulan. Insya Allah nanti di Agustus bisa kita laksanakan kejuaraan dunia bola basket yang pertama di Indonesia. Luar biasa. Telescopic seating tadi kurang lebih 3.000 ya, kalau yang fixed seating itu sekitar 13.000 sehingga totalnya 16.000. Dan kemudian plafon ini sudah plafon akustik sehingga dia menjadi plafon akustik yang juga fire retardant. Nah, secara compliance kebakaran atau keselamatan kebakaran, kita punya 10 exit. Kita punya 3 di barat, 3 di timur, 2 di utara, 2 di selatan. Nah, dengan 2 assembly point dan 4 hard standing. Dan khusus di proyek ini kita memang menggunakan pendekatan baru di mana tangga-tangga kebakaran kita bikin dalam suatu pressurized shaft dan kita lakukan simulasi dan dipastikan 8 menit. Kalau terjadi sesuatu 16.000 lengkap di dalam, keluar sampai ke final safety zone 8 menit beres. Kalau kita lihat perforasi yang skin ini yang kita angkat, itu yang membuat seluruh koridor itu yang masuk dan membuat bangunan ini memiliki lower energy consumption untuk pengawaannya. Ya. Kemudian juga secara natural untuk di siang hari ya kita mendapatkan pencahayaan alami di sini. Kemudian energi efisiensi kita sekitar 30,74%, kemudian penghematan air kita sekitar 73,87 liter per hari. Gedung IMS GBK telah dilakukan analisis gempa dengan 2 metode. Response Spectrum Analysis atau dikenal dengan RSA dan Linear Time History Analysis dan LTHA. Jadi kalau saudara lihat IMS ini kita sudah teliti sekali, kita membayar konsultan khusus untuk membuat studi sehingga suara saat dilakukan acara-acara musik akan jernih sekali. IMS GBK kita desain dengan inspirasi yang berdasarkan craftsmanship Indonesia. Kenapa craftsmanship? Karena di setiap subculture Indonesia, anyaman itu adalah bagian dari keseharian yang kita tahu. Pemilihan atap ini sebenarnya kita melihat sebagai bagian dari kulit bangunan. Jadi nggak cuman atap tapi juga skin bangunan. Karena memang awalnya ini ingin dibuat seolah-olah jadi satu foam, ya, foam yang mencungkup bangunan ini. Gedung ini akhirnya kita punya pikiran untuk multifunction. Multifunction adalah segala bisa di sini, ya. Baik itu nanti olahraga basket, olahraga volley, olahraga bulu tangkis, tenis meja dan lain sebagainya. Konser-konser pun di sini itu juga kita siapkan. Ya, untuk meeting di sini seperti hal-hal sini, untuk convention dan exhibition ya di sini juga bisa. Bahwa ini bisa untuk entertainment dan sports. Sportsnya bisa bahkan sampai berkuda ditaruh di sini gitu. Ice hockey juga. Jadi tidak hanya untuk bulu tangkis, MMA dan sebagainya. Di antara fasilitas stadium di dunia ini yang standar FIBA untuk 16.000 seating capacity, IMS GBK adalah yang paling compact. Kemarin saya baru dikasih tahu bahwa IMS GBK masuk ke dalam guideline FIBA untuk international stadium standardnya.
Kemudian sistem pembangunan atap. Misalnya kita pilihkan space frame, part by part. Kemudian kita pilihkan tempat penopangan. Jadi tempat penopangannya pun kita pilihin. Kita tidak membiarkan subkon memilih sendiri. Kita tentukan di sini boleh, di sini jangan, di sini boleh. Supaya beton bisa jalan. Sambil beton jalan, atap bisa jalan. Jadi method pun menjadi penting. Walaupun space frame itu konstruksinya rumit, tapi kita paksa kontraktor space frame itu ngikuti desainnya partner saya. Ya, Pak Rafael. Pak Rafael bentukannya pengen radial and concentric. Jadi kita paksa, nggak bisa. Anda bentuk space frame, Anda memang mengalir, tapi nggak bisa. Bentuknya mesti radial and concentric. Pemilihan warna gall gray sebenarnya lebih kepada bagaimana kita mengkomplement lingkungan GBK ini secara umum. Atap yang kami lakukan itu memang berdasarkan kepada sifat dari material tersebut. Kita tahu bangunan hijau itu kan sebenarnya memiliki beberapa cara perhitungan dari ketersediaan, kemudian energy consumption, kemudian bagaimana modulasi itu juga dibutuhkan dalam aplikasi. Nah, itu semua dan ada tambahan-tambahan lainnya itu yang membuat kami memilih material ini. Bangunan ini kemudian secara modulasi mudah diaplikasikan. Setelah kita melakukan shortlist dari semua pilihan material ini, kita langsung berdiskusi dengan KSO. Nah, jadi dari sini kita melihat juga dengan kesanggupan dari pelaku konstruksi di sini, rekan-rekan di dunia yang supplier yang bangunan, bagaimana materi-materi ini dapat diberikan tepat waktu, sehingga kesanggupan dari rekan-rekan di sini, terutama dari BlueScope, itu menjadi critical point buat kami.